Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk beberapa cryptocurrency, terutama Bitcoin yang akhirnya jebol juga 90 ribunya ya. Seperti di postingan saya waktu itu di grup forum Borneo Trader ya. Waktu dia masih di 96 ribu, saya bilang ada potensi jebol 90 ribu dan saya waktu itu nge-short dia pas dia jebol 94 ribu. Ya lumayan. Habis itu ya saya udah clear, nanti saya akan short lagi nanti analisanya ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman tertarik dengan trading future ya, sekarang sih saatnya future ya, karena potensi besar cryptocurrency masih akan turun. Nah, kita langsung saja ke BTC. Apapun cerita di luar sana saya kurang update ya kalau tentang apapun itu berkaitan dengan cryptocurrency. Saya memang kurang update, tapi saya melihat hanya view secara teknikal. Dan Bapak Ibu perhatikan trendline pola apa nih, symmetrical triangle-nya jebol. Dan kalau digambar dengan support resistance klasik seperti ini, dia sudah jebol 94 ribu di time frame 1 hari. Ya kalau pandangan saya akan sell lagi karena sudah lepas posisi. Saya akan sell lagi kalau dia nanti naik di atas. Ya kalau dia naik-naik dikit di 92.000 saya sell. Dan saya close posisi kalau dia tembus 95.000. Ya. Di 91, 92 saya akan coba. Atau 90 saya cicil. 90, 91, 92 saya akan coba cicil untuk nge-short BTC. Target saya masih jauh BTC. Kalau melihat historinya secara teknikal ya, dia itu bisa turun sampai 70. Ada potensi. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada double top. Double top target turunnya berapa? 74 minimal 74 ya. 74 70, tapi kalau saya lihat ya, tren jangka pendek mungkin 1-2 bulan ke depan, sebulan ke depan potensi 80 disentuh. Setelah itu kita nggak tahu. Ya harusnya sih bisa 70 ya. Kalaupun ada yang bilang BTC sekarang murah, ya murah, tapi tren jangka pendek murah belum tentu langsung naik kan. Nggak mungkin tahu, mungkin BTC ini bisa ke 20 miliar atau 8 miliar. Sekarang di 1, berapa? 1,5 miliar ya. Di bawah itulah. Ya nggak mungkin kan dalam 1-2 hari langsung ke atas sana terus naik. Pasti ada dinamika naik turun. Kenapa? Di situ cara memainkan psikologis para trader, para investor ya. Cara market bekerja ya seperti itu. Kalau semua apa-apa yang under value murah, mereka khusus nyari saham atau nyari koin yang under value, beli, ada potensi naik kan langsung naik. Ya itulah di market ada naik turunnya. Nah kita mengambil kesempatan trading future karena potensi besar BTC karena sudah jebol 90 yang kemungkinan besar bisa naik dikit ya, mancing psikologis. Kalau ada yang optimis, disclaimer ya, ini belum tahu juga, bisa jadi false breakdown terus dia naik kan bisa. Ya makanya tadi saya bilang saya akan ambil di 90, 91, 92 dan stop loss di 95. Ya pokoknya 95, 96 saya stop loss dulu. Itu untuk BTC, bahkan target saya tadi itu sampai 70. Jadi kalau ada naik sedikit akhir pekan terus dia turun, nah itu kesempatan ya. Untuk BTC view jangka panjang masih sama, masih under value ya. Dan terhitung juga historinya ini. Dari 2023 Februari, ini kita anggap 2 Februari, 2 tahun yang lalu lah. Ya, ini kita mulai Februari. Kapan nih? Tanggal berapa nih? 26. Kita pakai tanggal 26 Februari. 26 Februari dia udah naik 274%. Tapi apakah itu bisa dipakai secara histori seperti itu? Tapi belum tentu sama. Secara teknikal ada peluang sama. Kenapa? Semenjak dia membentuk double top, dia ada potensi turun dalam. Bahkan neckline-nya ini dijebol juga nih. Ya. Jadi ada potensi dia retest area resisten kuatnya 70.000, 72.000. Kalau pandangan saya itu ada potensi di retest dulu lah sebelum dia naik lagi. Itu secara gambaran. Untuk BTC ya 1-2 bulan ke depan lah. Mungkin 3 bulan 4 bulan. Yang pastinya sebulan ke depan mudah-mudahan sampai itu 80.000 dulu aja targetnya. Bagi Bapak Ibu yang mau trading future bisa link di deskripsi. Pilih aja mau lewat MyTrade ataupun
yang ada di deskripsi Borneo Trader. Silahkan daftar, tapi kalau Bapak Ibu mau yang gratis modal 20 USDT, ingat Bapak Ibu, ini dikasih modal 20 USDT hanya dengan daftar dan KIC ya, untuk verifikasi KTP dan langsung dapat klaim 20 USDT di akun future. Jadi Bapak Ibu langsung bisa gunakan untuk trading future, ya langsung aja gunakan untuk misalnya beli Bitcoin. Beli Bitcoin ya udah, siapa tahu jadi 100%, 200% ya, targetkan aja ke 80 atau 70. Marginnya ya 2 kali atau 1 kali. Ya kalau dapat 20 USDT seminggu, 2 minggu atau sebulan atau 40 USDT lumayan kan? Dan itu bisa di withdrawal atau dipindah ke akun reguler atau ke akun spot ya. Kalau tertarik langsung aja link di deskripsi BingX ya, pilih BingX kalau tertarik. Itu. Jadi seperti itu aja untuk BTC saat ini, analisanya tetap downtrend, target minimal 80 dan potensi 70. Walaupun time frame-nya ya jangka menengah bisa ke 8 miliar. 8 miliar, bahkan ada yang bilang ke 20 miliar kan. Nah sekarang tuh baru di 1,5 miliar, bahkan turun lagi kan sekarang. Jadi seperti itu aja untuk BTC. Lanjut BNB. Saya kalau ditanya, tahu nggak koin-koin goib atau koin-koin micin yang bisa bikin kaya? Ya saya nggak tahu karena saya nggak perhatikan terlalu banyak ya. Lebih bagus nge-short ya stabil itu ya BTC, BNB, ETH, XRP ada. Solana, Manta aja sekarang, yang dulu bilang zaman dulu ya 2024 Maret setahun ketemu setahun nih, ada yang masih floating loss, lagi rame-ramenya Februari, Januari, Maret, sekarang floating loss 90% tuh. Kalau yang ada dibeli di 3, 2, apalagi beli di pucuk di 3,8 ya. Nah itu, jadi saya nggak mau yang seperti ini nih. Lebih baik kita fokus ke kripto-kripto yang big cap. Tapi bisa kita short dengan leverage 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Tergantung psikologis Bapak Ibu. Ya, kita fokus saja pertumbuhan portfolio. Ya, biarpun profitnya kecil-kecil, yang penting bisa konsisten daripada kita cari koin micin yang kita nggak tahu gimana barangnya, tiba-tiba hancur lebur. Ya kan? Seperti itu aja untuk saat ini. Ya. BNB akan saya short juga. Lihat time frame 4 jam. 4 jam udah kelihatan. Ada pola DCB 640. Kalau dia ke atas itu siap-siap short ke bawah. Naik dikit lagi. Naik 3%, 4% saya akan short. 630, 640 saya antri short. Target short saya 540. Ini dead cat bond. Peluang besar dead cat bond. Time frame 4 jamnya sudah kelihatan pola descending triangle-nya. Target turun ini bahkan tuh 530, 520. Ya, kalau kita short nih, position short, saya akan short dari 530. Anggap aja nanti beli di 530. Nih, 15% lumayan kan, 14% kali 2 30%. Kalau pakai leverage 2, kalau pakai leverage 3 45%. Ya tergantung Bapak Ibu berani nggak pakai leverage 150, tapi resiko lebih besar, bisa margin call. Kalau siap silakan. Kalau saya biasanya ini bagusnya juga di BingX itu bisa pakai 1 kali. Jadi kita itu seperti beli di market saham. Itu kita beli untuk, tapi kita akan untung kalau koinnya turun. Nah bagus kan, nggak kena margin karena kita pakai leverage 1 kali. Nah itu lebih aman. Kalau Bapak Ibu mau lebih profitnya besar bisa 2 kali, 3 kali. Kalau Bapak Ibu mau yang siap hilang uang lebih besar dengan profit yang lebih kencang, ya bisa pakai 5 kali, 10 kali, 100 kali, atau paling maksimal 125 kali. Itu resikonya lebih besar. Ya, itu. Kita fokus ke ya paling maksimal menurut saya 5 kali udah bagus lah. 3 kali aja 45% kan lumayan. Target BNB 640, 630. Kalau ke situ short, tinggal tunggu dia tembus jebol 600 dead cat bond, lanjut ke bawah. Tinggal skenario Bapak Ibu bagaimana. Atau kalau mau nge-short baru pas jebol 600 juga bisa nge-short di bawah sini. Jebol 600 nge-short ke bawah ya lebih kecil profitnya tapi lebih ada terkonfirmasi jebol.
Itu saat ini BNB walaupun ada yang bilang BNB kuat juga fundamental masih bagus ya. Kalau sahamnya kalau kriptonya masih turun ya turun, nggak peduli mau fundamental bagus, mau under value, saham kripto atau apapun ya tetap kalau masih turun. Itu ya. Jadi BNB kita akan short kalau dia rebound ke 640, 650 atau short nanti kalau jebol 600. Kalau mau di sideways trading pendek, beli support juara resisten ya coba aja 600, beli, siapa tahu dia naik ke 640, 630 kan lumayan. Jual, tektokin dulu, atau kalau pas beli di 600 dia jebol, balik arah 600, close posisi, langsung pindah short. Target shortnya kemana? 530, 500. BNB. Lanjut ETH. ETH udah kelihatan. Aduh, kemarin saya nggak perhatikan. Saya perhatikan BNB. Ini udah kelihatan 2600-nya jebol. Ini sama kayak BNB. Kalau dia ke 2600, Bapak Ibu short. Ini udah peluang besar ke bawah. Time frame 1 hari. Udah kelihatan. Dead cat bond. Mungkin nggak naik. Kayaknya berat naik. Bahkan potensi besar membentuk lower low dan support kuat 2000. Ini ada potensi jebol. Target kemana? Kalau pandangan saya targetnya itu 1600, 1500 lagi, 1600, 1600, 1700. Nih. Ya, ingat Bapak Ibu, jebol 2400. Nah, ini kalau mau ya, short kalau dia jebol 2000 berapa? 2350. Bisa short di bawah, atau kalau dia naik dikit ke 2600, short dari atas. Seperti ini skenarionya, kita pakai 4 jam karena melihat. Nah, ini view-nya yang 4 jam udah kelihatan. Kita bisa short dari 2550 sampai 2600. Stop loss dimana nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah terlalu tinggi ya, setengah ini aja udah 5%, 6%. 2700 ke atas tuh udah jual aja, tuh udah potensi gagal ya. Nah, ini seperti ini juga bisa strateginya, atau di bawah kalau dia jebol 2300 baru short. 2300 baru short. Target 1700, 1600. Nah, ini seperti ini ya untuk ETH. Itu aja dulu untuk ETH. Terus XRP, aduh, itu ini juga downtrend udah ya. Jadi kemana arahnya? Sama, potensi besar ini kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini ada pola, bisa dibilang double bottom. Bukan double bottom, ini bisa dibilang pola descending triangle, dan target turunnya jauh, bisa di bawah 2000, sekarang di 2280. Short ke bawah ya, short ke bawah kalau dijebol 2190. Atau nih, seperti ini strateginya bisa ya, kita memanfaatkan cari profit tipis yang nggak usah pakai leverage besar Bapak Ibu. Pakai 1 kali, 2 kali bisa. Itu bagus juga di BingX. Itu bisa pakai 1 kali, 2 kali leverage ya, trading future. Kalau nggak di atas ini. Kalau dia ke 25.000, short ke bawah karena ini decade bond, potensi besar decade bond untuk naik kayaknya berat ya. Kecuali nanti ada sentimen apa, kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba sentimen bagus untuk market kripto, mungkin bisa kembali tembus 24.400. Tapi kalau nggak ada sentimen, kalau dia 1-2 minggu ke depan naik tiba-tiba, siap-siap turun lagi. Nah, seperti ini bisa. Stop lossnya nggak usah dalam-dalam. 2600, 2610. Target shortnya ke 2180 atau seperti ini. Short kalau dijebol 2180, targetnya 1900 atau 2000 ya, bahkan jauh, bisa potensi jauh turunannya XRP ini ya, bisa lebih dari 1950. Kita lihat ke depannya perkembangannya itu ya untuk XRP. Nah, ini hyperliquid, ada yang Bapak Ibu teman-teman bisa perhatikan, ini hyperliquid ya. Koreksi kalau salah, apa kodenya ini benar ya. Nah, waktu itu lagi rame-ramenya kan hyperliquid sideways. Ya, menurut saya sih masih aman. Tapi kalau dilihat time frame 4 jam, hati-hati. Time frame 4 jam, kalau dijebol 18 USDT, short ke bawah, targetnya nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu ikutin aja range sideways-nya ini. Ini potensi besar sama turunannya sekitaran itu.
Jadi ada potensi ke 7 sampai ya minimal 10 dan 7. Ingat sekali lagi kalau dia jebol 18 hyperliquid potensi ke 8, 10 dan 7. Saya akan short juga nih. Mudah-mudahan saya lihat nanti. Ingat Bapak Ibu, teman-teman, kalau HYPE USDT hyperliquid ya. Ini koreksi kalau salah ya. Untuk kodenya. Nah, ini kalau jebol 17,8 saya akan short ke bawah. Target saya 10, 8 atau 6. Itu ya. Itu aja dulu ya. Saham-saham itu aja dulu, kripto-kripto pilihan. Lebih banyak sekarang itu lebih ke short. Itu. Sampai ketemu di video selanjutnya.